Oke teman-teman, halo semuanya. Halo, halo. Bagaimana liburan kalian hari ini? Apakah kalian sudah healing pada hari ini, guys? Oke, oke. Bentar lagi kita mulai ya. Waduh, gak ada healing. Aduh, kenapa Mas Tegar Rahmadani? Kenapa nggak ada healing, Mas? Ayo, peserta lain, yuk. Bagaimana liburan kalian hari ini? Waduh, tuh semua ini. Oke, bentar lagi kita akan mulai ya. Kita akan oke teman-teman, bagi teman-teman yang ada lagi di luar, bisa diajak dulu guys. Kita akan mulai pada pukul jam 7.15, oke? Asik. Oke, baru ada 41 peserta. Ayo guys, ajak teman-teman kalian guys. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Oke,
Masih ada 50%. Artisan, artisan pedium, aksur. Oke, bagi teman-teman yang join meeting ya, silakan join meeting soalnya kita sebentar lagi akan memulaikan acara ini.
Bagi teman-teman yang di dalam meeting ini bisa isi link presentasinya di dalam komentar. Terima kasih. Oke, menunjukkan pukul 7.15. Oke, kita akan mulaikan acara ini ya. Baik, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rehan Ramadan dari Ristek BSO GT selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar GT Sharing Session X Google Fest 2026 Roadshow. Sebelumnya, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk acara ini. Semoga acara hari ini dapat memberikan wawasan, inspirasi, serta manfaat bagi kita semua. Oke guys, selanjutnya kita akan memasuki ke dalam sesi pertama, yaitu sesi pemaparan materi dari narasumber kita. Narasumber kita hari ini adalah Mas Miftahul Firdaus. Beliau merupakan CEO Jolib yang telah berdiri sejak bulan Juni 2015 hingga saat ini. Beliau juga memiliki keahlian di bidang educational game development, game business management, serta immersive technology. Selain aktif di industri game dan edukasi, Mas Miftahul juga memiliki berbagai lisensi dan sertifikat profesional dari platform pembelajaran ternama seperti Udemy, Coding Academy, dan International Design Foundation. Mungkin masih banyak pengalaman dan pencapaian yang dapat disampaikan langsung oleh Mas Miftah. Untuk hal itu, kepada Mas Miftah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar ya? Kedengaran Mas? Iya, jadi mohon maaf ini karena rumahnya dekat dengan musola yang keras banget. Mungkin pemaparan materi kita
sambil ngobrol dulu ya. Nanti kita mulainya biar pas karena Boleh, Mas. suaranya makin terganggu gitu ya. Oke. Mungkin Oke, di sini Mas. teman-teman ngobrol dulu ya dengan Kak Rehan sebagai moderator ini. Eh, Sejauh ini yang ikut ini teman-teman dari mana aja, Mas, kalau boleh tahu? Ayo Ah, teman-teman dari asal daerah mana aja, Mas? Malam, Mas. oh Malang. Halo, halo. Halo dari Ada Malang ya. di Malang, teman-teman. Ada yang lain? GT, GT. GT semua Waduh, ya. GT. Jakarta Mas, Jakarta Mas. Halo, halo, Jakarta. Gila, ada yang Jakarta. Ada yang lain? Ada yang di Pulau Sumatera nggak? Sumatera Barat? Ayo. Aduh, kayak aku Sidoarjo, sendirian Mas, aja. Sidoarjo. Saya Sumatera. Sumatera ya? Asik. Mantap, mantap. Mungkin bisa Mas, sharing-sharing dari dulu, Mas. teman-teman. Dari Palembang, Eh, dari Palembang. Iya, ya. Halo, halo. Wah, Oke, dari jauh-jauh nih ya. Palembang. Ada yang dari Makassar. Saya Gila. dari Palembang Blitar, lagi. Mas. Halo, halo. Halo, Mas. Banyak banget nih. 74 nih ya. Iya, Mas. Yang Banyak sudah banget, ikut. Mas. Gila, ada yang dari Mars juga, Mas. Gila. Planet Baru, planet sebelah. Ada juga dari Pekanbaru. Anjay. Halo, halo. Dari Bandung, dari Itali. Gila. Teman-teman kita banyak sekali yang di luar planet, di luar. Halo, halo. Oke. Oke, cukup mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu mungkin sharing selanjutnya. Mungkin bisa sharing dulu nih acara yang mendekati hari ini. Kita kira ini acaranya apa? Mungkin bisa sharing-sharing dulu Kak Rehan. Mungkin gimana acara dari Kubu Fest ini ya? Mungkin bisa sharing-sharing dulu. Oh, oke. Mau sharing informasi terkait Gubu Fest 2026 ya, Mas. Untuk hal itu, saya memiliki sebuah panitia nih, Mas, yang dari besok GT nih, Mas. Buat Mas Tegar, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Mas Tegar. Oh ya, suaraku kedengeran nggak? Kedengaran, Mas. Oh ya, sebentar ya. Ada sedikit kendala. Sebentar. Baik, Mas. Sambil kita menunggu Mas Tegar, di sini siapa nih yang udah mulai kuliah nih atau udah mulai kerja? Oh, sudah, Mas? Gila. Oke. Eh, Sebelumnya perkenalkan aku Tegar di sini sebagai panitia. Mungkin aku izin share sedikit ya terkait agenda dari kami yaitu Kubu Fest. Sebenarnya Kubu Fest itu apa sih? Kubu Fest sendiri yaitu acara yang diadakan dari dari BSOGT sendiri yaitu untuk memperkenalkan game-game dari mahasiswa game teknologi khususnya yang masih aktif. Nah, selain itu, kami juga menampilkan beberapa game dari developer indie yang mungkin bakalan nantinya kita spill nih siapa aja yang bakalan datang. Nah, selain dari acara showcase game, kami juga akan ada acara lombanya nih. Jadi akan ada dua acara, yaitu akan ada dua lomba. Yang pertama itu game jam, dan yang kedua itu ada game dev battle. Nah, game dev battle sama game jam apa bedanya sih? Untuk game jam sendiri, kita akan membuat game dengan tema yang akan diumumkan nantinya, dan akan diberi waktu selama beberapa hari. Nah, untuk game dev battle sendiri yaitu lomba game yang
yang mana pembuatan gamenya itu lebih panjang. Jadi kita nanti bakalan spill temanya, buku panduannya. Nah, nanti kalian dapat membuat game sesuai dengan buku panduan dan nantinya akan dilombakan. Nah, bagi beberapa orang yang terpilih nanti akan diundang ke PENS untuk melakukan pitching di depan juri. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tanya nih, Gebufest sendiri kapan sih acaranya? Nah, untuk acaranya sendiri tanggalnya belum dapat kami spill ya, tapi yang jelas bakalan kita lakukan yaitu pada bulan Juni tahun ini. Jadi mungkin dari teman-teman di sini bisa siap-siap terlebih dahulu nih. Mungkin yang ada mau membuat game terlebih dahulu atau mungkin nyari tim buat nantinya bikin game lalu di submit ke Gebufest seperti itu. Untuk lebih detailnya mengenai tanggal dan pelaksanaan serta mekanisme dari Gebufest sendiri bisa kalian lihat di Instagram kita itu di Gebufest. Kalian bisa cari ya di Instagram. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut tentang Gebufest nanti bisa ditanyain di grup ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Tegar terkait informasi Gebufest 2026. Banyak juga ya, ada game chat battle dan lain-lain. Oke teman-teman, kita akan lanjut kepada sesi selanjutnya, sesi pemaparan materi dari Mas Miftah. Untuk Mas Miftah, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, mungkin ada suara-suara suara yang lain mungkin semoga nggak mengganggu ya teman-teman. Baik, saya coba share screen dulu materi pada malam hari ini. Ada di sini. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat Mas? Oke. Oke, aman ya? Sudah saya full screen? Aman Mas? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kita langsung aja mulai pada malam hari materi yang mungkin ingin saya sharing-sharing ya dengan teman-teman dari antusias game development yang dibungkus dengan acara Gebufest tahun 2026 ini. Semoga sukses. Pesan saya buat teman-teman semangat ya. Siapapun yang ikut nanti ataupun peserta maupun panitia semoga lancar acaranya. Good luck. Oke, mulai. Pembahasan pada malam hari ini mungkin ada beberapa hal. Yang pertama tentang Jolly Studio, kemudian AR/VR, kemudian Fantasia World, terakhir education game ya. Dan nanti silakan tanya jawab di akhir. Jadi teman-teman yang ingin tanya jangan sungkan-sungkan, langsung pertanyaannya nanti langsung ditulis, nanti diutarakan ke moderator ketika pemateri selesai disampaikan. Oke, perkenalkan, nama aku Miftahul Dawes. Aku juga CEO Jolly Studio. Kemudian yang aku juga alumni dari Game Teknologi 01 ya. Jadi aku itu lulus tahun 2017 tapi masuknya 2013. Jadi tahun dimana awal-awal game tech berdiri ya. Jadi mungkin teman-teman bersyukur sekali karena punya kakak kelas, dan saya sendiri waktu itu nggak punya orang-orang yang untuk ditanyain ataupun sharing dan sebagainya. Jadi saya punya beban nih waktu dulu itu masuk di game tech itu harus istilahnya memberi contoh yang baik ya. Ya semoga nanti ini bisa menjadi contoh buat teman-teman ketika nanti sudah lulus seperti itu. Oke, Jolly Studio itu sendiri didirikan di tahun 2015 di Surabaya, ya di PENS itu. Ya, kemudian di tahun 2020 kita pindah kantor di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Sampai saat ini di Krian. Kemudian
Itu pada saat saya semester 5 kalau nggak salah. Jalur Sedia itu dibentuk 2015. Jadi sama saat saya mahasiswa teman. Jadi teman-teman bikin aja kelompoknya nanti kalau misalkan bisa dilanjutkan sampai ke profesional bagus sekali nanti bisa bertahan. Oke, beberapa project yang eh, kita handle banyak sebenarnya ya, dari project-project dengan klien maupun project-project dengan eh, teman-teman peneliti dan sebagainya itu biasanya eh, bekerjasama dengan kami untuk mewujudkan media-media interaktif, games maupun VR dan sebagainya. Jadi kita sejak awal berdiri itu memang besar dan banyaknya eh, revenue itu dari sini teman-teman. Jadi teman-teman semoga nanti juga bisa berhasil ya di dunia game development. Kalau ada suaraku yang putus-putus, tolong kabari ya di chat atau di langsung diingetin aja gitu. Oke, langsung. Oke teman-teman, langsung saja. Ini materi intinya tadi perkenalan. Hari ini kita akan coba ingat satu hal. Jadi di waktu kecil kita itu belajar itu identik dengan duduk di depan meja gitu ya. Dengerin penjelasan, hafalin, lalu dites, diuji, disuruh ujian seperti itu. Padahal di luar kelas, anak-anak bisa berjam-jam bermain game, mengulang level yang sama tanpa disuruh, tanpa dipaksa, dan tanpa merasa sedang belajar. Jadi itu yang terjadi sekarang, yang mana pertanyaannya adalah kenapa anak bisa begitu fokus saat bermain, tetapi cepat bosan saat belajar. Nah, data menunjukkan mayoritas pelajar generasi sekarang ini lebih nyaman belajar menggunakan media interaktif, sementara dunia pendidikan masih banyak bertumbuh pada ceramah dan hafalan. Dan di titik inilah, game sebenarnya bukan sekedar hiburan, tapi sebuah media pembelajaran yang menggabungkan visual, audio, dan interaksi dalam satu pengalaman. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas bagaimana game dikembangkan untuk edukasi, bagaimana AR, VR digunakan, dan sebagaimana game bisa membuat anak itu belajar tanpa sadar kalau dia itu lagi belajar gitu ya. Dan mungkin setelah sesi ini teman-teman belum bisa langsung bikin game yang seperti ini, itu nggak masalah. Tetapi setidaknya teman-teman akan memahami bagaimana game bisa menjadi alat belajar yang efektif, relevan, dan sesuai dengan tantangan pendidikan hari ini. Oke, kita mulai slide selanjutnya. Jadi dari penelitian Google ya for Education, dia meneliti bahwa 68 pelajar Gen Z itu nyaman belajar dengan media interaktif. Terutama teman-teman ya, mungkin sekarang sudah mulai belajar menggunakan aplikasi mobile coding misalkan ya untuk belajar coding. Teman-teman mulai belajar menggunakan konsep-konsep yang menggunakan pola interaktif itu lebih menyenangkan biasanya. Kemudian, nah kita misalkan sekarang mulai dengan game ya, belajar dengan game. Game itu apa sih? Game itu adalah sesuatu yang mempunyai 4 komponen ya, elemen. Yang pertama yaitu hiburan, kemudian tantangan, kemudian pengalaman, yang keempat yaitu progresi. Menurut saya 4 hal ini adalah hal yang terpenting dan harus ada di dalam sebuah game. Jadi teman-teman apabila mendapati game itu saat awal ideasi, usahakan 4 hal ini tersedia di dalam game kalian kayak gitu. Jadi misalkan mau bikin game yang bersifat contoh battle gitu ya, Battlefield atau misalkan Battle Royale gitu. Misalkan kalau misalkan dijadikan itu game seperti itu ya, otomatis teman-teman harus mengisi ya, memenuhi 4 kriteria ini. Tetapi beda halnya dengan teman-teman ketika membuat game edukasi, yang dimana yang fokusnya itu adalah belajar. Jadi keempat hal tadi itu tidak menjadi hal utama, tetapi yang menjadi hal utama adalah fokusnya adalah learning ya. Jadi pembelajaran itu sendiri. Kemudian pengalaman baru apa yang tersedia di dalam media ini. Jadi kita bikin game yang bersifat untuk menjadi media pembelajaran, otomatis experience-nya harus beda dengan pembelajaran yang ada di tekstual,
di PDF ataupun di hal-hal yang bersifat apa istilahnya masih belum interaktif gitu ya. Jadi harus teman-teman pelajari apa yang diterima atau dialami oleh pemain seperti itu. Kemudian di sini juga kalian harus belajar ilmu pedagogi yang dimana ilmu cara melatih untuk mengajar. Jadi bagaimana media kita itu bisa mengajari anak atau bisa mengajari siswa atau orang lain itu dengan smooth mungkin ya, dengan sehalus mungkin tanpa adanya pemaksaan ataupun rasa harus belajar itu sangat berat banget gitu untuk dimulai. Jadi kita harus sehalus mungkin merangkai, mendesain game supaya game itu bisa menjadi media pembelajaran yang sehingga dia itu nggak merasa dipaksa gitu. Interaksi itu harus ada, retensi untuk menjaga pemain agar tetap bermain itu ya harus ada. Kemudian kompetensi, kemampuan apa yang harus ada dalam pembelajaran itu. Jadi misalkan kemampuan A, B, C dan seterusnya. Jadi kita mempelajari itu kan harus punya sesuatu yang harus dia itu mampu mengingat, mampu melafalkan, mampu membaca dan sebagainya. Banyak lah istilahnya kayak gitu. Kemudian untuk media sendiri itu ada dua ya teman-teman. Ada yang menggunakan teknologi, ada yang menggunakan board. Jadi mungkin teman-teman yang dari game teknologi itu sudah sering mempelajari tentang board game ya. Jadi board game pun bisa jadi tempat pembelajaran. Kemudian kalau teknologi itu ada AR, VR, kemudian digital games, yaitu video game itu sendiri, kemudian simulasi dan sebagainya. Jadi macam-macam ya teman-teman. Kalau misalkan mau mengarah ke platform apa, mau mengarah ke media yang seperti apa, itu teman-teman bisa explore sendiri seperti itu. Tapi pada dasarnya teman-teman harus paham 4 hal ini. Dan lebih intinya lagi teman-teman harus paham yang seperti 4 hal ini. Jadi inti dasar dari game, mendesain game kayak gitu. Kemudian immersive tech ini teman-teman mungkin sudah tahu. Kan kalau teman-teman harusnya teman-teman nyoba ya, mumpung kalian lagi di kampus, mumpung lagi kuliah, nyoba-nyoba VR, AR. Kalau misalkan di kampus nggak bisa, harusnya sih bisa ya, minta izin ke dosen atau minta izin ke yang punya lab gitu ya untuk nyoba VR seperti apa supaya tahu teman-teman mendesain AR dan VR itu agar tepat sasaran. Jadi AR maupun VR itu enggak terasa berat atau terasa mengganggu. Jadi malah pembelajaran malah terganggu apabila teman-teman menggunakan alat yang kurang tepat seperti itu. Kayak gitu. Kemudian di tahun 2016 itu ada Pokemon. Itu hanya permisalan tentang AR ya. Kemudian saat ini sudah lebih jauh lagi karena sudah ngeblend antara VR sama AR itu jadi mixed reality. Jadi teman-teman bisa main game di kamar mandi, bisa main belajar ataupun bisa bekerja di dalam pesawat, di dalam kereta. Itu semua visualisasinya sudah terpampang di depan mata kita dan selayaknya kita tuh membawa komputer di mana-mana. Jadi media imersif sekarang semakin meningkat kemajuan teknologinya seperti itu. Jadi teman-teman masih bisa ada ruang untuk berinovasi, masih ada ruang untuk eksplorasi dan sebagainya, riset dan sebagainya masih luas. Jadi teman-teman harus mengisi lini-lini ini itu ke depannya. Kemudian dulu ini pembelajaran ataupun apa ya istilahnya riset saya waktu kuliah. Jadi waktu itu apa ya untuk mendapatkan sarjana waktu itu saya meriset ini dengan Bapak Ziki dan Pak Holid waktu itu. Jadi untuk meneliti tentang media interaktif ya, media pembelajaran jarak jauh menggunakan VR dengan materi solar system ya waktu itu. Jadi kita waktu itu di tahun 2017 itu meriset hal ini dengan menggunakan VR yang sangat jadul sekali waktu itu. Itu bisa dilaksanakan, alhamdulillahnya respon dari usernya itu juga lumayan. Dan akhirnya alhamdulillahnya di tahun 2020 itu ada COVID dan itu menjadi tahun di mana VR itu sangat berkembang pesat. Jadi VR waktu itu banyak diminati, banyak dibutuhkan untuk mengisi pembelajaran ya. Jadi waktu itu riset saya ini lumayan
apa namanya menjadi membantu saya ketika terjadi pandemi. Jadi teman-teman ketika ada sebuah kesusahan pasti ada kemudahan. Jadi teman-teman cari peluangnya kayak gitu. Aman ya, lanjut ya. Oke, insya Allah lanjut, ini aman. Oke, ini produk-produk yang pernah kami kembangkan yaitu AR belajar hewan. Jadi huruf A sampai Z itu kita kembangkan berupa kartu ya, kartu flashcard gitu untuk menampilkan AR hewan-hewan dari A sampai Z. Jadi harapannya ini dulu itu bisa menjadi media pembelajaran. Cuma karena satu hal produk ini belum rilis, mungkin suatu saat akan dirilis kembali sehingga teman-teman bisa mencobanya kayak gitu. Oke, sekarang ini ya menuju ke yang paling dalam yaitu bagaimana sih membuat game yang bagus itu. Nah, membuat game yang bagus itu menurut pengalaman kami ya, itu di Fantasia World itu semua kita curahkan ya, pengalaman, kemudian apa ya istilahnya ya, gagal-gagalnya, berhasil-berhasilnya itu semua kita tuangkan di Fantasia World. Teman-teman mungkin sudah ada yang tahu atau belum ada yang tahu tentang Fantasia World, mungkin bisa lihat video berikut ini. Yuk kita belajar bahasa Inggris. Yuk belajar dan bermain bahasa Inggris. Pilih yang mana? Belajar macam-macam buah dalam Grapes, bahasa Inggris. Anggur, red onion, bawang merah, fried chicken, ayam goreng, hamburger, donuts, donat. Hebat, pintar, coral, luar biasa, turquoise, hebat, jackfruit. Good evening, luar biasa. How are you doing? Luar biasa. Goodbye. Bermain cocokkan arti dengan gambar. Luar biasa. Bagus. Gold. Luar biasa. Polygon. Yuk buruan download Fantasia World sekarang juga di Play Store. Oke, jadi Fantasia World adalah sebuah print dari Jalur Studio yang mana tagline kita AR VR Edu Game. Sekarang kita mau fokus ke Edu Game-nya yang lahir pada tahun 2025 ini ya. Kemarin, sorry, kita udah usianya Fantasia World ini usianya sudah 1 tahun. Jadi produk ini itu berfokus pada produksi konten edukasi interaktif dari digital maupun fisik untuk anak usia dini hingga usia SD dan seterusnya. Jadi kita ingin mengisi lini-lini edukasi di Indonesia dan seluruh dunia ya. Oke, lanjut. Ini sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 tambah 6, 11 ya. Tapi di Play Store mungkin ada tambahan 2, 13. Dan insya Allah akan rilis 2 lagi. Jadi teman-teman bisa tunggu kapan rilisnya nanti di Play Store. Nah, ini contoh yang akan segera rilis yaitu soal ujian SD ya. Jadi ini nanti akan rilis di sekitar bulan depan. Kemudian kalau yang dunia cerita anak ini ada yang baru juga, itu akan rilis insya Allah di bulan ini ya. Jadi teman-teman silahkan teman-teman follow ataupun masuk ke ruang Discord-nya Fantasia. Itu kalau mau cari nanti bisa tak kasih nanti di terakhir ya, tak kasih join. Nah, di situ nanti teman-teman bisa join dengan sekitar 470-an community ya, ataupun teman-teman yang ada di situ nanti bisa join, bisa sharing di sana. Jadi kita nggak hanya apa istilahnya ya, nggak hanya bikin game, tapi kita juga mengajari teman-teman bikin game, yaitu di program Open Internship. Jadi teman-teman yang suatu saat ingin Open Internship itu juga bisa join nanti sesuai dengan apa namanya kemampuan teman-teman ya. Nanti bisa cek di Instagram. Oke, ini dunia cerita anak yang akan rilis di bulan Februari insya Allah. Kemudian ini juga sama. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat menikmati konten
konten yang sangat berkualitas, grafis yang sangat berkualitas. Jadi teman-teman bisa nikmati itu di layar HP dengan gratis ya. Jadi teman-teman ini tujuannya dunia cerita ini sebenarnya memang bukan untuk anak-anak saja, tapi juga untuk orang tua, teman-teman yang ingin mencari referensi ataupun belajar tentang bagaimana cerita itu dibuat. Nah, teman-teman bisa download nanti ya. Nanti misalkan kalau misalkan butuh informasinya nanti bisa kontak saya lebih jauh lagi. Ini juga salah satu nanti portofolio yang akan kita tampilkan dalam dunia cerita anak. Kisah-kisah Nabi juga ada ya. Jadi jangan khawatir, untuk semua kisah, dari kisah legenda, kisah lokal dan sebagainya nanti ada di sana. Nanti kalau pengen cepatnya nanti teman-teman bisa langsung searching di Play Store Fantasia Games, nanti pasti muncul warna-warna yang berkaitan dengan si kucing itu, pasti itu adalah produk dari Fantasia gitu. Oke, untuk info lebih lanjut teman-teman bisa follow ini Instagram yang ada di sini. Nanti pada Februari akhir ini ada yang tersedia yaitu open internship ya. Jadi teman-teman apabila berminat untuk open internship silakan untuk cek Instagram ya. Instagram DM juga bisa, silakan, nanti mau tanya-tanya silakan. Kemudian ini ya teman-teman, ke materi yang lebih utama lagi yaitu game development for education. Nah, jadi kenapa kita pilih Fantasia World itu karena pertimbangan 4 hal ini teman-teman. Jadi teman-teman juga harus memikirkan 4 hal ini ketika akan membuat game yang bagus atau game yang dengan sepenuh hati, atau istilahnya dengan kemampuan apa yang ada itu kalian harus bikin apa sih kayak gitu. Jadi yang pertama, kalian harus bikin gamenya itu yang what you love. Jadi hal apa yang kamu suka banget gitu. Jadi kita pasti kalau misalkan suka dengan sesuatu itu nggak bosen, nggak males, semangat, mau bikin yang lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi kalau kita sesuatu apa yang kita love gitu ya, apa yang kita suka, itu otomatis semuanya akan kita berikan. Tetapi nggak hanya cukup itu teman-teman, itu ada lagi yaitu what you can make. Jadi apa yang kamu bisa buat. Jadi kemampuan, skill dan kapasitas yang kita miliki itu juga harus kita perhatikan. Jadi pastikan teman-teman bisa membuat gamenya. Jadi jangan memaksakan bikin AAA ataupun memaksakan bikin yang horor ataupun yang kalian nggak mampu, itu jangan dipaksakan dulu. Tapi fokus pada apa yang kalian buat, misalkan platformer, apapun yang mudah, quiz game seperti itu. Jadi kalau memang kalian itu suka dengan game platformer gitu ya, kemudian kamu bisa buat, otomatis kalian harus ambil poin itu. Tetapi tidak cukup itu, teman-teman harus fokus dengan satu hal lagi, yaitu apa yang orang lain butuh, atau istilahnya pasar butuh ya. Pasar ataupun orang yang mau beli itu atau orang yang butuh itu mau untuk main game kalian kayak gitu. Jadi lihat nih, kalau misalkan kalian suka game RPG, masih banyak nggak orang yang suka main RPG? Masih banyak nggak orang yang suka main platformer gitu ya. Jadi kalau memang masih banyak dan ada pemainnya dan ada orang yang butuh, langsung buat. Nah, tapi ada satu hal lagi teman-teman. Satu hal lagi yaitu apa yang bikin kamu itu stand out. Dan apa istilahnya itu, kayak kamu itu punya hal unik apa yang kamu tawarkan kepada orang-orang yang butuh game kamu kayak gitu. Jadi misalnya kalau kita bandingkan antara dua game contoh nih ya, antara eFootball sama FC football itu ya, FIFA itu ya. Jadi itu pasti punya masing-masing kecenderungan ya. Kalau saya sih dulu mainnya PES. Jadi kalau main game bola-bola itu suka yang PES. Tapi kalau yang FIFA kurang suka karena dia susah di-crack waktu itu mungkin ya, karena mainnya di PC. Jadi teman-teman waktu saya kuliah itu juga sukanya main PES. Kemudian kalau kita bandingkan antara Dota dengan istilahnya Mobile Legends gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang prefer Mobile Legends aja, ada yang prefer Dota aja. Jadi itu masing-masing punya stand out sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa ngejudge teman-teman yang suka Mobile Legends itu cupu, atau misalkan teman-teman yang suka Dota itu adalah orang-orang yang kaya saja atau orang-orang yang punya PC dan sebagainya. Enggak gitu juga. Tapi
itu memang mereka tuh memenuhi pasar-pasar dan memberikan efek ataupun penawaran yang stand out kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman yang di Mobile Legends gitu ya, oh mudah karena banyak yang main gitu ya, teman-temannya bisa main semua, pakai smartphone juga bisa. Kalau yang Dota itu memang kita apa istilahnya ya, melihat Dota itu adalah game yang memang untuk teman-teman yang serius ya, menggunakan mouse dan real time interaksi dan kompetisinya kayak gitu. Jadi masing-masing punya pasarnya sendiri. Jadi menurut saya itu 4 hal itu harus kalian punyai. Jadi ketika kita bikin game itu harus memikirkan 4 hal ini, jangan sampai terlewat kayak gitu ya. Kemudian ini pasti semua juga tahu. Jadi ketika membuat game itu, sebelum membuat game itu harus riset dulu, jangan kesusul langsung bikin game. Riset yang dalam banget sampai teman-teman, oh ya ini game yang akan kita buat. Kemudian proses dan seterusnya sampai akhirnya publikasi gamenya kayak gitu. Kemudian tim juga pasti teman-teman sudah tahu, ada produser, UI UX, game designer, programmer, artis, komposer audio ya, tester dan sebagainya. Artis dan programmer ini juga sebagai istilahnya pemain utama juga ya, karena kita berhubungan dengan digital video game. Jadi kita butuh yang namanya artis dan programmer. Kemudian hal-hal apa saja sih yang perlu kita ketahui di sini? Yang pertama itu adalah gamifikasi. Jadi konten edukasi yang disematkan beberapa mekanik game tapi tidak memiliki gameplay yang spesifik gitu ya. Jadi contoh Duolingo, terus Kahoot dan sebagainya itu adalah gamifikasi. Jadi sebuah kegiatan yang bisa dibuat seperti ada rewardnya, ada progresnya, tetapi tidak terlalu ke permainan games gitu. Ada juga seperti itu. Kemudian ada juga game edukasi, konten edukasi yang memiliki gameplay. Jadi ada karakternya lompat, ada game mencocokkan, ada game menulis huruf dan sebagainya. Ada juga yang benar-benar game itu menyatu dengan edukasinya. Contoh Minecraft, Crazy Plan Shop dan Kerbal Space Program. Jadi istilahnya kita main game tuh sambil belajar fisikanya, belajar apanya gitu ya, belajar kimianya atau apapun itu tersemat di dalam game tanpa kita sadari kita sedang belajar dengan sebuah konsep pembelajaran yang menyatu dengan gamenya itu sendiri kayak gitu. Oke, teman-teman, untuk game edukasi untuk anak itu harus merasa fun. Jadi yang pertama itu harus adanya tampilan yang keren juga ya, jangan terlewat. Kemudian game yaitu kombinasi visual, audio, dan interaksi. Kemudian yang terakhir, anak itu merasa belajar tanpa sedang belajar. Itu juga penting untuk dites. Jadi teman-teman yang mau bikin game edukasi juga harus sering-sering testing kayak gitu. Kemudian visual itu juga harus bagus, kinestetik, harus responsif gitu ya, audio dan sebagainya itu juga menyenangkan. Jadi anak-anak itu suka sesuatu yang colorful, terus warna juga estetik, apalagi ya dari segi karakter dia bisa membangun suasana yang seru gitu ya teman-teman. Kemudian tentukan tujuan pembelajaran ya. Jadi ketika kita satu game atau satu gameplay misalnya, itu harus tahu apa yang ingin kita tuju. Apakah gamenya itu ingin mengenali, ingin memahami, apakah ingin membedakan atau menyebutkan atau mengingat kayak gitu. Jadi inti gampang rumusnya itu anak setelah bermain bisa apa. Nah itu utamakan ketika mendesain satu gameplay atau game itu anak setelah bermain bisa apa? Apakah dia bisa mengingat? Apakah dia bisa mengenali bahwa ini huruf A, huruf B, dan seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian diturunkan ke mekanik. Game mekanik ada banyak teman-teman. Ada game match, jadi mencocokkan. Ada drag and drop. Kemudian ada puzzle, ya, jadi menyesuaikan atau menghubungkan juga sama typing seperti pencet-pencet tombol yang harus dipencet, misalkan harus klik huruf A misalkan, harusnya pencet huruf A. Sesimpel itu sih. Kemudian pilihan ganda, jadi ketika ada yang salah, ada refleksnya, ada responnya itu OO kayak gitu. Jadi si anak itu melakukan sesuatu hal yang nggak sulit banget untuk belajar ataupun mengikuti gamenya gitu ya. Oke. Jadi prinsipnya untuk game yang fun itu trigger, action, reward. Jadi mekaniknya sederhana,
Kemudian ada reward setelah benar atau salahnya itu ada rewardnya langsung. Jadi pemain akan tahu bahwa aku salah, aku benar. Jadi dia akan mengulang-ulangi terus tanpa dia sadar bahwa dia itu telah belajar. Jadi mencocokkan antara angka dengan apa yang harus ada di telurnya kayak gitu ya. Kemudian juga ada yang suka yang namanya karakter juga ya, ada karakter dan reward ya, sistem reward itu feedbacks. Jadi ketika pemain dapat feedback yang menyenangkan, dia akan berarti aku benar gitu. Terus ada progres, bahwa setiap progres yang terlihat itu akan menjadi kebanggaan ya bagi anak. Jadi apabila dia salah 3 atau salah 2, maka bintangnya 2 misalkan. Kalau dia benar semua, dia dapat bintang 3 kayak gitu. Jadi itu akan membuat efek yang berbeda kepada sistem anak untuk merasa tertantang dan selalu main kayak gitu. Kemudian di sini juga ada leveling ataupun progression juga. Jadi untuk mempertahankan anak itu selalu ingin menyelesaikan sesuatu yang seharusnya dia harus selesaikan. Misalkan dia sudah di level 3 gitu ya. Dia pasti ingin menyelesaikan level 4 tuh gimana gitu ya, penasaran. Level 5, level 6 hingga terakhir itu gimana kayak gitu. Jadi itu juga penting untuk diterapkan dalam game yang fun kayak gitu. Rewardnya jelas. Jika misalkan teman-teman ingin dapat poin atau dapat double poin gitu ya, itu lihat iklan kayak gitu. Jadi sistemnya jadinya tidak memberatkan pemain untuk melihat iklan kayak gitu. Oke, start from small, mulai dari hal yang paling kecil, paling mudah, paling dasar, dan bikin game yang paling sederhana. Oke, demikian pemaparan materi. Semoga ini bermanfaat. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Miftah. Sama-sama. Terkait game development and education. Gila banyak juga ya teman-teman terkait game development and education materinya. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab Q&A. Jadi, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan lakukan raise hand dan membuka on mic ya. Dan jangan lupa perkenalkan diri dan asal daerah dari mana. Atau peserta bisa langsung ke dalam komentar mengisi sebuah pertanyaan di dalam link tersebut yang disediakan oleh panitia. Oke. Ada yang mau raise hand nih? Ayo guys, tanya-tanya. Oke, baik. Mungkin untuk ada yang mau raise hand? Oke, dari Mas Ahmad Tegar Rahmadani. Untuk formatnya, silakan on mic dan perkenalkan diri dan asal daerahnya dari mana. Silakan Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Tegar, kalau asal daerah dari Kebumen, tapi sekarang lagi di Bandung. Oke, sebelumnya izin bertanya nih Mas Miftah. Kan terkait game edukasi ini kan marketnya itu kan bocil ya Mas, kayak anak-anak kecil itu. Nah, anak-anak kecil itu kan biasanya cepat bosen gitu Mas. Maksudnya mungkin umur 2 atau 3 tahun kan masih main game kayak gini. Cuma kan kalau semakin gede kan biasanya ganti game gitu. Nah, kalau menurut Mas Miftah itu suatu mungkin dari pengalaman Fantasia sendiri ya, mungkin itu termasuk kekurangan dari industri game yang fokusnya ke edukasi, atau justru itu bisa dijadiin atau mungkin ada solusinya gitu Mas, soalnya kan marketnya itu kan selalu berubah-ubah terus kan Mas, maksudnya nggak ada yang sampai loyal, kayak misal game Mobile Legends itu kan sampai loyal sampai umur berapapun masih mainin, tapi kan kalau game edukasi anak-anak ini kan ya mungkin cuma main 1 tahun, maksimal banget mungkin 1 tahun ya Mas, gitu sih mungkin paham. gitu. Oke, langsung jawab nih. Langsung ya, aja Mas. langsung ya, Mas. Mas Ryan. Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus banget.
Jadi mungkin ada yang merasa mau masuk ke dunia game edukasi anak, merasa gamenya nanti umurnya nggak bakal lama. Tapi tenang teman-teman, game edukasi itu memang sifatnya memang hanya sampai usia ini ya, mungkin sampai usia 7 tahun lah ya, mungkin sampai kelas 1 SD. Tapi di kelas 1 sampai kelas 6 itu kita juga harus memprepare juga produksi untuk game yang bisa apa istilahnya ya, membawa mereka itu belajar dengan mudah untuk usia yang sesuai kayak gitu. Jadi memang usia yang jadi batasan apa namanya satu anak ini ya. Kalau satu anak dia ketika playgroup usia 4 tahun gitu ya, 4 tahun hingga 7 tahun itu kan 3 tahun anggapannya gitu. Jadi secara riset kami sudah ngecek bahwa game kami ini masih relevan untuk teman-teman adik-adik usia 7 tahun. Jadi untuk usia segitu adalah range yang optimal. Jadi usianya masih rata-rata usia apa namanya gamenya itu sendiri dari anak itu dimainkan mungkin 3 sampai 2 tahun kayak gitu sih. Jadi lumayan lama lah. Kemudian yang menjadi tantangan selanjutnya itu sebenarnya bukan karena anaknya tambah gede gitu ya, tapi sebenarnya karena saingannya yang lumayan berat-berat kayak gitu. Jadi saingan yang berat-berat ini juga mempengaruhi kita itu bisa survive. Jadi kenapa? Karena kita bisa memenuhi ekspektasi ataupun gambaran pendidikan yang ada di negara kita atau di negara seseorang gitu ya, atau negara lain gitu. Jadi menurut saya sih dengan banyaknya game itu memang anak-anak memang cukup bosan, akhirnya mereka uninstall gitu ya. Tetapi dengan banyaknya uninstall itu otomatis game kita punya masa nih, punya masa untuk dikenal gitu ya. Oh, gamenya siapa ini Fantasa ini kok beda dengan yang lain gitu ya. Jadi kita punya apa ya, chance yang lebih besar untuk teman-teman itu ketika penetrasi ke pasar itu gimana caranya, itu ada bantuan dari memang anak-anak yang suka bosen gitu ya dengan game. Misalkan dia main gamenya Baby Bus gitu ya, otomatis dia pasti ganti game yang lain kayak gitu. Jadi main gamenya Kokobi misalkan. Jadi karena dia itu lama-lama bosen dengan game yang itu aja, anak itu kan pasti minta yang lain gitu ya, minta biar nggak bosen, dan orang tuanya pun juga pasti memilihkan game yang cocok untuk anak. Kalau misalkan memang orang tuanya itu peduli dengan pendidikan anaknya, otomatis kita punya kesempatan yang lebih besar karena anak-anak itu nggak terlalu loyal dengan game yang ada di pasaran kayak gitu. Jadi itu malah menjadi peluang menurut kami kayak gitu. Kemudian untuk menjawab soal sebenarnya game kita ini itu adalah game edukasi ya keseluruhannya. Itu adalah game yang memang tingkat satu user itu cepat hilang ya. Tapi secara keseluruhan itu pemainnya bakal terus ada selama orang tua itu memiliki keturunan kayak gitu ya. Jadi memang selama ada anak, pendidikan itu pasti menjadi hal yang utama. Jadi kita membungkus ataupun membuat atau memproduksi game itu berkualitas mungkin, tetapi bisa dijangkau atau bisa dimainkan oleh seluruh orang atau orang tua ya istilahnya yang punya anak dimanapun berada. Jadi memang jangkauan kita memang ingin seluas-luasnya, bukan yang segmented gitu ya. Misalkan anak usia 17 sampai 20 gitu yang main, tapi cukup terlalu susah untuk mengambil pasar itu gitu atau target user seperti itu. Jadi memang kita ambil target pasar ini memang tujuannya memang untuk yang pertama sih passionnya itu memang untuk bermanfaat ya. Jadi selama ada yang main, selama ada yang pinter gara-gara game ini, kita juga seneng kayak gitu. Jadi konsep we love itu sangat ada sekali di game-game yang kita buat kayak gitu. Mas Tegar, mungkin bisa menjawab? Ya, cukup Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Tegar. Oke, kita lanjut oper ya ke sebelah ke pertanyaan di dalam komentar. Oke, pertanyaan pertama nih Mas
dari Anonymous nih. Anjay. Gimana caranya membuat studio profesional pas masih mahasiswa? Possible nggak Mas bikin studio game waktu masih kuliah? Possible apa enggak? Possible banget dong. Jadi memang proses masih mahasiswa itu memang adalah masa-masa yang paling cocok ya untuk kalian bikin studio, bikin tim, bikin nama tim untuk lomba gitu ya, atau apapun itu. Kalau kalian mau bikin tim untuk misalnya cari klien itu juga nggak masalah. Jadi yang teman-teman jadikan motivasi itu adalah teman-teman berkelompok gitu ya, atau bersama-sama orang yang sevisi. Kalian kan pasti sering tuh diacak-acak oleh dosen ketika bikin tim gitu ya. Oh, kalian bikin tim, diacak antara ini sama ini gitu. Pasti kalian punya teman-teman yang banyak. Kalian pasti ada salah satu yang cocok, misalkan salah satu orang yang mau istilahnya merasa, oh aku cocok nih dengan ini. Ketika aku beropini A, dia membalas dengan opini B. Akhirnya timbullah diskusi yang sehat dan selalu membangun ya. Nggak harus setuju terus, tapi bisa juga kalian itu bertengkar ide gitu. Boleh banget. Jadi teman-teman kalau misalkan ada teman yang bisa bertengkar ide, itu bisa jadi sangat menjadi bestie nanti ya ketika kalian bikin tim kayak gitu. Jadi semakin kalian sering bertengkar ide, maka ide yang keluar itu ide yang terbaik biasanya. Jadi itu adalah masa-masa mahasiswa, karena kalian juga nggak ada tanggungan untuk kerja, nggak ada tanggungan untuk memenuhi kebutuhan anak, istri dan sebagainya. Itu adalah waktu yang paling cocok adalah di mahasiswa. Nah, step by stepnya gimana Mas? Misalkan kalau berlanjut soal bangun studio, step selanjutnya apa? Otomatis kalian harus mengikuti lomba-lomba yang ada. Sesimpel kalian nggak harus lomba game jam lah ya. Game jam kalian ikut, terus kalian ngetes game kalian waktu game jam itu apakah banyak yang senang dengan gamenya kayak gitu ya. Jadi saya dulu juga sering banget ikut acara A, ke acara B, ke acara C dan seterusnya sampai saya itu lulus, dan setelah lulus malah jarang ikut acara ya, karena kebentur sama kebutuhan, kebentur sama biaya, kebentur sama keluarga dan sebagainya. Akhirnya waktu untuk berkelana ke Jakarta, ke Bandung, kemanapun itu malah semakin sempit waktunya atau kesempatannya kayak gitu. Jadi waktu yang paling pas adalah waktu saat kalian masih mahasiswa. Dan untuk menjadi yang profesional, ya otomatis kalian harus melihat bagaimana bisnis ya. Karena kalau misalkan kalian bermindset profesional, otomatis usaha yang kalian lakukan itu harus memiliki return of investment, atau istilahnya balik modal ya, istilahnya kayak gitu. Jadi gimana caranya kalian bisa balik modal, bahkan lebih-lebih kalian harus untung, itu gimana? Nah, caranya tadi itu ikut lomba, menang, bikin game lagi, lomba menang, bikin game lagi, dan seterusnya kayak gitu. Kalau misalkan masih mahasiswa gitu, mungkin itu saran saya untuk Mas Anonymous ya. Ya, Mas Anonymous, Mas. Oke, Mas. Kita lanjut ya, Mas, ke pertanyaan siap. selanjutnya. Apakah game bertema edukasi masih punya peluang untuk secara ekonomi? Maksudnya secara ekonomi mungkin menghasilkan duit mungkin, Mas? Oh ya. Baik. Kalau peluang masih banyak sih ya. Kalau mungkin teman-teman mau masuk ke dunia game edukasi itu ya masih banyak yang belum bisa terpenuhi ya, ekspektasi sekolah-sekolah gitu ya. Kalau misalkan kalian mau masuk ke satu sekolah gitu aja, kalau kalian tanya ke gurunya atau kepala sekolahnya, Pak, permisi, saya dari studio A misalkan, saya bisa berkemampuan untuk membuat media edukasi yang apa istilahnya, yang stand out gitu misalkan, yang unik, yang bisa membuat anak belajar ya. Itu kalian tawarkan loh. Itu bisa jadi kalian akan diminta, loh Mas, bisa bikin game yang bisa ngajari anak untuk ngoding dah. Nah, kayak gitu. Pasti ada beberapa guru atau beberapa sekolah yang membutuhkan jasa-jasa kalian. Jadi sangat besar sekali teman-teman kalau kalian masuk ke real, ke pasarnya ya. Atau misalkan kalau edukasi kan otomatis sekolah tuh ya. Mulai sekolah TK, mulai sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan tuh masih banyak sekali game-game yang bisa kalian produksi ataupun game-game yang bisa kalian inovasikan di dunia
pendidikan. Jadi kalian tanyain aja pasar kalian kebutuhannya apa, ya sudah kalian penuhi kayak gitu. Gitu Mas. Mungkin tanyaannya ya bisa terjawab. Oke, bisa terjawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari user RAR. Anjay. Tolak ukur dari sebuah game edukasi itu gimana sih Kak? Apakah game simulasi seperti Aku Si Peternak Lele dan sejenisnya juga merupakan sebuah game edukasi? Ini Oke. menanyakan game Mas. Iya. Aku kebetulan ngerti cuma sepintas saja ya, nggak main si peternak lele. Cuma mungkin dia itu game semacam simulasi kalau nggak salah. Saya lihatnya itu. Terus dia bagaimana seorang peternak ya, peternak lele itu memanage hasil peternakannya ya. Mungkin itu juga bisa secara tidak langsung itu merupakan game edukasi yang tingkatnya mungkin tingkat yang tidak anak-anak. Jadi mungkin itu yang bisa dijadikan dibungkus di branding dan sebagainya supaya tingkat edukasinya itu bisa tidak terasa gitu ya atau tidak membosankan gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa juga ya namanya peternak lele, terus game apa lagi ya yang edukasi itu. Ya banyak sih game simulasi itu ya yang mengajarkan kita tentang bagaimana. Oh ya, yang paling enak tuh kalian pernah main ini enggak, guys? Mungkin bisa kasih emot ya kalau ada yang main game Dev Tycoon, ada yang main enggak? Kasih Game Dev emot. Tycoon. Oh ya, ada tuh Zaki tuh main. Ya sesempil itu sih. Itu juga game edukasi itu, game edukasi yang dibungkus dengan konsep tycoon ya. Jadi kalian memanage game dev bagaimana sehingga game devnya cuan, itu pasti seru tuh kalau coba kalian mainkan. Karena saya nggak ada waktu ya, jarang main akhirnya. Jadi coba di searching di mana itu, di Google Play Store kalau nggak salah, itu ada kok game dev tycoon kayak gitu. Di Steam juga ada nggak masalah. Jadi teman-teman bisa apa ya, semacam belajar ekonomi, belajar decision making gitu ya, belajar bagaimana apakah aku harus investasi ke alat ataukah investasi ke karyawan nih kalau misalkan studioku ini mau berkembang kayak itu. Nah, kayak gitu teman. Mungkin itu mungkin bisa kalian rasakan kalau mungkin kalian main game Dev Tycoon. Nah, itu sih. Mungkin bisa menjawab. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Dari user Karina. Kalau ingin mendirikan studio, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu agar nama kita cukup dikenal agar bisa bersaing? Seperti cara promosi. Ada komentar. Oke. Oke, untuk ini ya, soal bagaimana cara mendirikan studio yang yang bikin studio itu sebenarnya seperti kalian bikin brand ya, bikin satu brand sendiri atau satu karya lah istilahnya. Jadi kalau kalian memulainya dengan ingin tujuan kalian apa, misalkan kalian ingin tujuannya untuk berkarya dengan produk-produk misalnya, otomatis kalian harus produknya itu harus yang sangat diminati oleh user dulu ya. Kalau misalkan kalian membuat studio itu untuk misalnya untuk bersifat tentang klien gitu ya, berarti otomatis kalian harus punya studio itu yang brandnya itu kuat di bidang portofolio gitu. Jadi kalian banyakin portofolio, kalian pernah ngerjain gamenya dari studio review misalkan, kalian pernah ngerjain bantu studio dari game lain gitu. Itu kalau misalkan studio kalian mengarahkan kalian untuk mencari klien ataupun B2B kayak gitu. Jadi masing-masing studio itu startnya beda-beda ya. Jadi kalau misalkan yang ingin produknya nge-share produknya saja gitu ya, otomatis kalian menunjukkan karya-karya teasernya misalkan, terus menunjukkan karya-karya image feature kayak gitu. Jadi bukan yang menunjukkan bahwa kalian bisa A, bisa B, bisa C kayak gitu. Jadi kalian menunjukkan bagaimana produk-produk kalian itu bisa dengan sendirinya itu menjadi stand out dan banyak diminati oleh orang kayak gitu. Mungkin studio yang dimaksud itu mungkin bisa dipikirkan nanti ya, apakah timku ini mau ke arah produk atau misalkan ke arah layanan. Nah, itu bisa ditentukan seperti itu dulu.
Gitu sih. Mungkin ada yang lain? Oke. Ada yang mau angkat nih Mas? Dari Mas Boleh, Aka boleh. Nasir. Langsung gas. Oke Mas, langsung Mas. Jangan lupa di on mic dan perkenalkan diri dan asal daerah dari mana Mas. Oke. Oke. Saya kira suaraku masuk nggak? Masuk. Masuk Mas. Ya. Perkenalkan Mas Miftah, namaku Atko, aku dari Medan. Mau nanya Mas, tadi kan pas aku cek di Funtasya tuh beberapa aplikasinya udah dapat titel teacher approve. Nah, itu Betul. tuh cara dapetinnya gimana? Maksudnya kayak apakah ada hal-hal yang harus kita penuhi, entah dari segi game design atau dari kurikulumnya gitu. Mungkin Mas bisa share-share gimana perjalanan Mas dapetin itu dan mungkin benefitnya apa Mas dapat teacher approve gitu. Soalnya tadi pas kuliah lumayan rame sih aplikasinya jadinya. Oke. Oke, yang pertama cara dapetin ya dari Atka. Pertanyaan yang bagus sekali sampai menjurus ke dalam produk-produk. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama cara dapetin teacher approve itu kita harus bikin game yang bersifat umum ya. Bersifat umum dalam arti itu belajar huruf, belajar bahasa Inggris, belajar misalnya apa namanya, yang istilahnya ada pelajarannya, belajar membaca kayak gitu. Karena apa? Itu mereka itu sifatnya dari Google sendiri ya, bukan dari Kementerian Pendidikan, bukan, tapi teman-teman apa dari Google itu sendiri yang punya istilahnya komunitas ataupun grup dari Google itu yang ngetes apa istilahnya, memeriksa game-game edukasi kayak gitu. Jadi itu adalah caranya. Itu memang kita harus pertama itu harus gamenya yang umum dulu ya, karena game mengajiku itu nggak dapat teacher approve, nggak tahu kenapa. Terus habis itu ya itu harus apa istilahnya yang setauku itu, soalnya game mengajiku padahal rame tapi nggak ada teacher approve-nya kayak gitu. Kemudian cara selanjutnya yaitu kita harus mendefinisikan game kita itu sebagai design for family. Jadi di awal kita membuat game itu ditanyain tuh, gamemu mau desain family atau yang bersifat dewasa atau gimana gitu. Jadi game dari Google sendiri itu membatasi atau memberikan ruang khusus untuk teman-teman yang bikin game untuk family, itu nanti akan dapat teacher approve supaya menjadi daya tawar yang lebih tinggi lagi ya. Kalau kita mendapatkan badge itu, mendapatkan achievement itu, otomatis Google akan menyarankan lebih sering lagi ke pengguna Play Store. Jadi itu manfaatnya. Terus apalagi pertanyaan tadi? Cara bikinnya, manfaatnya udah sih. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab? Sudah sih Mas, berarti intinya bikin materinya umum ya, nggak cuma spesifik ke satu kalangan aja. Itu Iya. Mas bikin dalam bahasa Inggris juga nggak Mas? Apa itu centric ke Indonesia aja? Bahasa Indonesia sih. Kita straightforward langsung bahasa Indonesia dan teacher approve. Jadi kalau misalkan kalian mau yang targetnya yang luar negeri bahasa Inggris, menurut saya mungkin lebih cepat sih nanti approve-nya. Soalnya itu memang prosesnya kita nggak dikasih tahu sampai mana prosesnya kayak gitu ya. Jadi kita hanya dikasih tahu suruh nunggu gitu aja. Jadi setelah kita rilis gamenya, terus ada status bahwa your game is being review. Jadi masih direview oleh tim pendidikannya Google kayak gitu. Dari tim teachernya Google tuh masih nge-review terus sampai akhirnya tiba-tiba dapat sendiri. Kita tiba-tiba dikabari gitu aja dapat teacher approve. Jadi nggak ada submisi ataupun proposal atau apapun lain-lain, nggak ada sih. Kalian cukup tentang your game is designed for family kayak gitu. Kita ada feedback gitu juga ya Mas buat saat ini. Thank you. Oke, terima kasih Mas Adka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari user Yuda Prawira. Untuk anak-anak SD sekitar umur 7-12 tahun, itu bagaimana pendekatannya ya Kak? Yang membedakan dengan anak umur 4-7 tahun yang dimention tadi oleh Kak Miftah. Oh, iya. Jadi membedakannya cukup simpel sih.
pengguna kita tuh kita mau sasar teman-teman yang sudah bisa baca atau belum. Biasanya teman-teman yang adik-adik kita yang umur 17 sampai 12 tahun itu kan teman-teman yang adik-adik yang sudah bisa belajar membaca gitu ya. Jadi pendekatan kita itu sudah mungkin memperbanyak teks, memperbanyak apalagi itu, memperbanyak kalimat perintah dan sebagainya. Jadi psikologinya beda ya. Psikologi antara anak SD hingga anak pra SD itu beda-beda. Jadi menurut kami masih sejauh ini sih masih apa istilahnya masih mendalami untuk game-game yang bersifat pra SD. Jadi kalau misalkan itu dipakai untuk anak SD, ternyata ampuh juga ya untuk mereka itu diem gitu, nggak rewel atau nggak apa itu, tapi dia tuh main game kita itu apa kayak belajar gitu. Jadi orang tuanya sih seneng-seneng aja karena dia tuh main game sambil belajar, intinya kayak gitu. Jadi si orang tuanya tuh seneng dan dia bisa mereview materi-materi yang memang sebelumnya belum diajarkan. Misalkan ada yang berhitung, ada yang membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kayak gitu. Belajar tentang sayur, itu kan mulai kelas 1 atau kelas 2 itu ya, itu untuk mempelajari itu. Jadi masih relevan ya, game-game prasekolah, pra SD, dipakai untuk SD itu masih relevan. Tapi kalau kita ngeset game kita itu di SD, itu otomatis kalau mau contoh itu gamenya ini nih, contoh gamenya Nyala itu. Coba kalian cek Nyala Games di Play Store, itu dia mengkombinasikan antara RPG kalau nggak salah ya visual novel sama kuis ya. Jadi dia itu mengkombinasikan antara visual novel karakter heroes dengan soal-soal yang ada di pembelajarannya, misalkan soal IPA, IPS, tentang SD lah istilahnya kayak gitu. Jadi itu dia memang pendekatannya sudah beda lagi. Jadi secara gampangnya itu kita membedakannya apakah pemain kita itu sudah bisa lihai membaca atau belum gitu sih membedakannya. Mungkin itu bisa bisa menjawab. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Wah, user mau nanya lagi nih Mas. Lanjutan dari pertanyaan tadi nih Mas. Boleh. Apakah game simulator dengan konsepsi peternak lele tadi juga termasuk edukasi di mata dosen? Dan tolaknya ukurnya gimana Mas? Wah, Nah, itu kalau masalah dosen itu biasanya ada unsur yang lebih lebih mendalam lagi ya tentang cara pandang dosen dengan cara pandang industri mungkin agak sedikit berbeda. Tetapi yang bisa kita jadikan acuan itu biasanya impact-nya ya, atau impact istilahnya itu dampaknya itu lebih besar mana kalau kalian bikin game peternak lele dengan misalkan dengan VR pembelajaran jarak jauh misalkan kayak gitu. Jadi mungkin dari cara pandang setiap orang memang beda, jadi nggak bisa kita contoh gini teman-teman, kalian bikin game untuk lomba pasti itu beda dengan bikin game untuk end user kayak gitu. Jadi kalau bikin lomba itu kalian harus bikin yang bagus, yang sesuai tema gitu ya, yang sesuai dengan nilai-nilai penjurian. Tetapi kalau kalian bikin game yang untuk end user, kalian sudah nggak mementingkan estetik misalkan, kalian sudah nggak mementingkan grafik dan sebagainya, karena game-game sekelas ya itu contoh peternak lele itu kan grafisnya juga masih menang Mobile Legends gitu ya, tapi yang menggunakan jutaan ya. Jadi kita kalau misalkan untuk dosen ya kalian harus melihat dulu bagaimana dosen memandang sebuah game edukasi itu. Kalian riset dulu, kalian tanya-tanya dulu, Pak, menurut Pak dosen mana game edukasi seperti apa kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan apa yang ada di pasar itu cocok langsung dengan apa yang ada di perkuliahan, apa yang cocok di perlombaan, apa aja yang cocok di game jam misalkan kayak gitu. Jadi itu masing-masing sudah beda pembahasan nanti jadinya. Jadi kalian bisa tanya-tanya dulu dosennya, tanya-tanya dulu apa kebutuhan yang ada di impact-nya lebih besar atau apa gitu. Kalian menyamakan, Pak saya bikin game peternak lele gitu Pak, ya otomatis ya kalian ditanyain apa urgensinya, apa manfaatnya, apa latar belakangnya, itu pasti agak susah. Tapi kalau misalkan kalian bisa menguatkan argumen kalian, bisa jadi kalian nanti bisa jadikan itu bahan untuk tesis atau S2 misalkan, kalau memang ada yang kalian teliti dari game peternak lele kayak gitu. Mungkin itu sih.
kalau dari dosen, karena saya mungkin bukan dari dunia ini ya, tentang perkuliahan ataupun kampus, jadi mohon izin mungkin bisa teman-teman konsultasi langsung aja dengan dosennya, jangan takut, langsung Pak saya minta waktunya bimbingan tentang terkait game edukasi yang diharapkan dari prodi Gametek atau apa kayak gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan tanya, malah kalian harus tanya ya, kalau supaya kalian lancar bikin gamenya dan kalian skripsinya itu eh, 4 hal itu tadi ya. Skripsi kalian tuh harus apa yang kalian suka. Skripsi kalian tuh apa yang harus kalian mampu. Skripsi kalian itu apa yang orang butuh. Terakhir skripsi kalian itu apa yang stand out kayak gitu. Jadi kalau kalian bisa berargumen, punya latar belakang, punya landasan teori yang kuat, ya dosen pasti bisa memahami itu gitu loh. Tinggal kalian bagaimana mendebat secara ide, mendebat secara argumen dan sebagainya, itu adalah ruang kalian nanti ketika sidang proposal kayak gitu. Mungkin itu bisa menjawab. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Bagaimana cara membuat siswa dapat belajar secara efektif dengan game? Oh, Cara membuat iya, siswa dapat belajar iya, Oke. iya, efektifnya itu tadi itu ya. Jadi mungkin bisa dilihat slide sebelumnya. Jadi kita harus tentukan apa yang pemain bisa apa tadi rumusnya tadi ya. Waduh. Tadi rumusnya itu apa yang setelah main pemain bisa apa, nah itu rumusnya. Setelah bermain anak itu bisa apa kayak gitu. Jadi itu supaya efektif. Jadi ketika kita bikin game yang terlalu terlalu adiktif gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita turn down. Contoh kita ngasih live. Jadi kita ngasih hati. Contohnya mana ya? Mungkin kalau kalian main game Fantasia itu ada hati di situ. Jadi ketika kita membatasi pemain, itu bisa jadi dia juga malah lebih seneng karena dia nggak terlalu adiktif gitu loh. Jadi kita batasi dengan hati. Hati itu gimana? Hati itu kalau misalkan hatinya habis, otomatis dia harus ngisi dengan iklan dan sebagainya. Otomatis dia akan berhenti dengan sendirinya karena memang istilahnya kita harus menentukan gamenya itu dijalankan berapa lama. Kan kalau misalkan kita ekspektasi gamenya itu dimainkan terus menerus kan juga nggak baik untuk kesehatan anak misalkan, ataupun juga untuk gamenya sendiri itu juga nanti akan dibosenin sama anaknya itu sendiri, jadi diuninstall gitu. Jadi konsep-konsep tentang membatasi pemain itu juga perlu kalian pelajari, bagaimana pemain tetap main di dalam game tetapi istilahnya kita batasi juga, dan juga dia tuh nggak bosen kayak gitu. Jadi cukup menantang. Contoh kalian kalau misalkan konsep tentang game yang nggak bosenin tapi dibatasi, itu COC biasanya. Jadi COC itu kita tuh harus recovery dulu setelah perang gitu ya, setelah ngambil resource-nya musuh, itu kita kan harus istirahat dulu tuh, nunggu berapa lama itu kan, dia kan harus nunggu kan istilahnya. Jadi kita mengonsep game yang mekanik yang lebih next step itu harus memikirkan bagaimana cara menjeda user, cara bagaimana setelah dijeda itu pemain balik lagi kayak gitu. Jadi itu banyak sih ilmu yang harus kalian pelajari next step-nya kayak gitu. Gitu efektifnya kayak gitu teman-teman. Mungkin bisa lanjut pertanyaan selanjutnya karena banyak banget kayaknya. Oke, ya banyak banget nih Mas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan dibahas itu berfokus pada game untuk anak-anak. Bagaimanakah prinsip desain untuk game edukasi dengan target remaja ke atas dengan topik yang lebih kompleks, Mas? Ini nih. Ya, itu lumayan ini ya, pertanyaan yang bagus dari Anonymous ini. Jadi rasanya kalau misalnya kita mendesain game yang tingkatannya lebih tinggi lagi, itu bisa jadi kita akan mismatch ya. Bisa jadi kita nggak cocok ini, misalkan terlalu anak-anak ternyata, padahal dia sudah remaja itu. Jadi mungkin kita bisa mencari apa yang mereka sukai gitu ya. Mereka tuh suka tentang kisah-kisah romantisme gitu ya, romantisme di sekolah kayak gitu. Jadi bisa jadi kita bikin sesuatu yang ada experience di mana dia tuh sambil
istilah gini, kalau gampangan di pikiranku, kalau misalkan gimana kalau misalnya kita bikin game simulasi SMA gitu ya, simulasi jadi anak SMA, kemudian semakin aku sering belajar, maka cewek bakalan sering mendekati dia misalkan kayak gitu, sesimpel itu. Jadi itu perlu istilahnya itu kan masih premis ya, masih sesuatu yang perlu dibantah, atau misalnya perlu, loh kenapa aku harus main game kayak gitu, kenapa game itu bisa bagus. Nah, sesimpel itu, ide itu nanti akan semakin lama semakin terbentuk gitu ya, semakin kuat argumen, oh harus aku bikin game ini. Jadi kita harus mencari apa yang disukai oleh pasar remaja itu sendiri. Misalkan Anggila tadi ya, kisah romantis misalkan kayak gitu. Terus kita ambil sisi dari edukasinya apa, misalkan menjadi anak yang pintar misalkan, atau menjadi anak yang ahli olahraga misalkan. Jadi itu kan pilihan-pilihan yang terjadi di masa remaja kan kayak gitu. Jadi bisa saja kalau dia terlalu pintar, misalkan yang mendekatinya jadi ilfil atau sungkan atau gimana. Itu kan simulasi yang kita rasakan mungkin waktu remaja dan sebagainya kayak gitu. Jadi biasanya kalau yang remaja itu biasanya sesuatu yang relate dengan keseharian mereka kayak gitu. Misalkan contoh-contoh game-game yang visual novel yang bersifat masih SMA atau masih SMP gitu biasanya relevan. Tetapi unsur edukasi yang kita berikan itu memang nggak bisa kita full inject ke situ gitu ya. Misalkan belajar tentang tata surya langsung kita inject saat visual novel, itu juga perlu tantangan lagi. Misalkan karena istilahnya usernya itu adalah anak-anak, otomatis nggak mau kan langsung disuruh belajar tata surya gitu. Ini tata surya nih gitu. Kan nggak mungkin gitu juga. Jadi memang menjadi tantangan yang tingkat yang lebih next step ya, kita membuat pembelajaran yang untuk SMA atau SMP dan seterusnya. Tetapi mungkin ada sisi lain yang bisa kita berikan, contoh misalkan pembelajaran coding misalkan ya. Gimana caranya teman-teman SMA ataupun SMK misalkan ya, itu membuat project secara mandiri dengan menggunakan game kita. Misalkan game kita itu ngajari tentang coding, ngajarin tentang bagaimana robot bergerak kayak gitu. Itu kan salah satu bagaimana cara kita membungkus materi itu menjadi sebuah game yang lebih menarik kayak gitu. Jadi contoh-contoh istilah dari game yang untuk remaja yang bagus itu, sepengalaman saya waktu itu tuh nggak ada sih. Pas remaja tuh mainnya langsung aja sih, langsung GTA, langsung game-game yang bersifat Tetapi kalau misalkan untuk media pembelajaran itu bisa, itu bukan game ya. Jadi media pembelajaran itu kita buat lebih imersif. Jadi pakai AR, pakai video, pakai animasi dan sebagainya. Itu bisa jadi membuat pembelajaran itu lebih disukai gitu ya. Tapi kalau misalkan game lumayan susah sih tantangannya. Nanti bisa kalian riset nanti kayak gitu. Itu pasar kalian ya, pasar teman-teman yang mahasiswa itu, skripsi kalian bisa kalian riset tuh, misalkan bikin game ini untuk edukasi usia remaja kayak gitu. Bisa nggak materi ini diterapkan karena materi ini bersifat menyatu dengan gamenya kayak gitu. Jadi itu memang ranahnya teman-teman nanti ketika bikin game yang bersifat debatable gitu ya. Apakah ini berhasil? Nah, itu kan kalian punya kesempatan tuh riset, kalian mintai kuesioner dan sebagainya. Otomatis kalian akan tahu, oh ternyata nggak berhasil, oh ternyata berhasil gitu. Jadi itu nanti bisa kalian coba ketika masih kuliah kayak gitu. Oke, ini masih banyak juga ya Mas. Kita langsung Boleh. gas. Pertanyaan selanjutnya. Aduh. Bagaimana cara Fantazia untuk mencari market dan tetap menjaga agar game itu bersaing dengan game-game lain di mobile? Mencari market. Oh ya, cara mencari market ya, marketnya sudah ada ya. Jadi marketnya itu sebenarnya market kita itu orang tua. Jadi orang tua yang punya anak usia TK, SD itu adalah market kita. Nah, yang menjadi end usernya memang anak-anak. Jadi memang tantangannya kita itu nggak langsung end user ya. Ketika kita marketing, ketika kita campaign ads dan sebagainya, itu kita merasa ada tantangan lebih karena kita harus meyakinkan orang tua dulu.
kayak gitu kan nggak mungkin kan anak-anak download gamenya sendiri kan kemungkinan nggak mungkin kayak gitu. Jadi orang tuanya yang harus kita edukasi, orang tua orang tua muda lah istilahnya kayak gitu. Apa tadi? Caranya bersaing juga ya. Caranya bersaing itu ya otomatis ya kita harus bagus, kita harus gambarnya, karakternya dan sebagainya itu bisa memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh orang tua. Kan orang tua kan biasanya pengen game edukasi yang gratis ya. Kalau menurut saya sih sejauh ini seluruh kebanyakan orang Indonesia itu ingin yang gratis, kemudian nggak dibatasi yang terlalu banget. Jadi ketika baru main satu game langsung dikunci gamenya kayak gitu. Itu yang sangat menjadi pain point sih menurut kami. Jadi kita bisa sediakan game itu secara untuk menyeluruh gitu, bisa dijangkau oleh orang kayak gitu. Jadi itu adalah cara posisi kita. Jadi teman-teman misalkan kalau suatu saat bikin game edukasi juga gitu ya, itu pastikan juga kalian punya posisi sendiri. Itu apa sih Mas? Itu adalah posisi kalian datang ke market gitu ya. Oh, aku datang sebagai studio yang bikin edukasi tapi menggunakan VR misalkan kayak gitu. Jadi kalian punya posisi sendiri-sendiri karena kalau kalian masih di ranah yang sama-sama aja gitu-gitu aja, mungkin kalian belum punya sesuatu yang stand out. Jadi kasih sesuatu yang lebih dari yang ada gitu. Jadi teman-teman bisa melihat game edukasi yang ada di pasaran. Oh, aku cocok sama game satu ini nih misalkan. Terus kalian bikin yang sama, tetapi kalian kasih sesuatu yang stand out. Stand out itu bisa jadi gambarnya, bisa jadi introduce-nya misalkan dengan pendekatan yang lain gitu ya. Bisa kemudian gameplaynya ataupun misalnya dengan suaranya atau hal-hal yang misalkan kalian stand out-nya itu kalian kerjasama dengan misalnya komunitas guru TK misalkan kayak gitu. Itu bisa jadi stand out yang memang menjadi tolak ukur orang tua itu mau download game kalian atau mau pakai produk kalian. Jadi orang tua tuh maunya gimana sih biasanya? Setahu saya sih orang tua tuh maunya yang aman, gamenya yang iklannya nggak aneh-aneh kayak gitu kan. Terus apa istilahnya? Kalau dia itu disibukkan dengan HP, kalau bisa itu nggak videoan aja, nggak scroll di TikTok kayak gitu. Otomatis kita kan harus mewadahi itu gitu loh. Itu sih mungkin yang bisa saya jawab. Oke, oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Sejauh ini, apakah ada data atau sebuah pengalaman terkait efek positif dari permainannya Fantazia ke Bangkan? Menarik nih. Data ada sih, data. Bagus nih pertanyaannya. Data Bagus. yang kami terima itu gini teman-teman. Kita punya satu game nih misalkan yang ada di pasaran itu sudah rilis tuh. Contoh salah satunya lah. Itu ambil salah satunya itu dia usernya banyak gitu ya, usernya banyak. Terus tiba-tiba Google ngomong ke kita, gamemu ini bermasalah nih, errornya lumayan banyak. Kita kan kaget nih, perasaan nggak ada error di gamenya. Nah, terus kita cek, oh ternyata errornya bukan karena codingan kita, tetapi karena memang arsitektur yang main game kita itu adalah device-device yang jadul-jadul atau memang supportnya itu nggak sebesar game-game yang sekarang gitu, atau sebesar device-device yang sekarang. Jadi maksudnya gimana Mas? Jadi ada yang namanya, kalian kan mungkin tahu ya, interaktif flat panel itu, tahu kan ya? Layar papan yang interaktif di depan sekolah itu. Ternyata teman-teman itu secara data saya melihat sendiri bahwa yang main game kita di flat panel tuh sudah ribuan ya. Jadi makanya game kita itu dideteksi error oleh Google dan kita diperingati. Kita tuh kaget, siapa sih yang main game pakai HP apa sih gitu. Tak lihat HP-nya Huawei Changjiang gitu loh. Itu HP apa? Aku cek gitu. Ternyata Huawei Changjiang itu bukan HP, ternyata itu flat panel. Oh alah. Alhamdulillah itu salah satu achievement baru ya buat Fantazia. Jadi game kita itu sudah dimainkan oleh ribuan flat panel di Indonesia mungkin ya. Jadi ada efek mungkin dari pemerintah kemarin yang adanya pengadaan flat panel itu. Ternyata dari guru-guru sekolah atau mungkin guru-guru PAUD itu mencari game-game edukasi yang cocok untuk anak-anak dan ternyata ya mungkin Fantazia ini salah satunya ya, karena
sudah lumayan banyak yang menggunakan apa namanya ribuan tadi itu ya. Setiap istilahnya yang masih install itu ribuan. Jadi otomatis berarti ada ribuan sekolah yang menggunakan atau ribuan kelas lah ya, bukan sekolah. Ribuan kelas yang menggunakan dan menikmati game-game Fantasia kayak gitu. Itu data yang real kemarin kita lihat di Google. Mungkin itu bisa menjawab. Oke, kita lanjut ya Mas untuk pertanyaan selanjutnya. Sejauh ini, salah. Ini. Apa bedanya Joylib dan Fantasia Mas? Kenapa ada dua? Apakah ada alasan khusus kenapa ada dua identitas? Sebenarnya itu hanya namanya branding ya. Kita nggak ada masalah sih. Jadi sebenarnya kita branding itu tujuannya untuk kita introduce ke pasar ya. Ketika orang lihat Joylib Studio itu pasti nggak lihat proyek atau apapun itu di belakangnya. Tapi kalau lihat Fantasia otomatis dia akan lihat oh ternyata ini sebuah game edukasi, brand konten edukasi baik digital maupun fisik dan sebagainya. Jadi itu untuk preposisi kita ke user. Jadi ketika kita bikin satu brand sendiri untuk produk kita sendiri itu malah harus gitu. Jadi jangan sampai kita memaksakan kalau misalkan studio A gitu ya, kalian punya studio A, terus kalian punya produk B. Nah, kalian memaksakan studio kalian untuk tampil terus-terusan di produk yang bukan pasar studio kalian, itu juga akan apa namanya istilahnya membingungkan gitu loh. Ini apa sih gitu. Jadi secara ini kalian harus melihat pasar juga. Kalau pasar itu apa mudah ingatnya apa? Karena Joylib saya bentuk dulu itu karena untuk memang ini bersifat menjadi induknya gitu ya, induk skala. Jadi yang pertama tadi kan Joylib itu kan AR, VR, edugame gitu ya. Jadi untuk edugame kita bisa produksi Fantasia gitu ya. Untuk AR, VR kita nanti pakai nama apa kayak gitu, nama apa lagi, karena Joylib Studio ini memang secara branding itu dikenalnya sebagai software development. Jadi kita itu kalau misalkan masuk ke ranah konten edukasi itu kayaknya terlalu jomplang deh gitu. Jadi kita buat satu nama baru yang sangat mudah diingat, yang bisa menjadi top of the mind orang tua di Indonesia kayak gitu. Itu memang tujuannya kita bedakan. Mungkin itu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dulu waktu awal mendirikan studio, gimana caranya dapat klien pertama, Mas? Iya, ini materi sendiri nih. Saya biasanya ngisi materi ini di saat magang ya. Mungkin ini sedikit saja, cara yang pertama kali klien dapat itu adalah kalian harus datang ke acara-acara ya. Jadi kalau kalian pengen kalian tuh harus terkenal dulu. Jadi kalau supaya dapat klien tuh harus terkenal dulu, kalian kenalan dengan A, kenalan dengan B, terus kalian juga misalkan dengan perusahaan yang besar gitu ya, misalkan dengan namanya contoh apa ya, perusahaan yang misalkan Agate nih, Agate itu kan sudah besar ya, dia mengerjakan proyek-proyek kan. Kalian menjadi ini aja, menjadi di bawahnya dulu gitu loh. Jadi kalian mepet-mepet ke Agate, halo Agate, aku ini, bisa nggak aku dapat proyek gitu? Oh bisa, kasih gitu ya. Terus otomatis itu kalian apa namanya dapat satu portofolio bahwa kalian pernah mengerjakan bersama Agate gitu, bersama tim yang lain kayak gitu. Jadi kalian memang harus apa istilahnya seterkenal mungkin, itu nomor pertama. Nah, cara lain terkenalnya gimana? Kalian harus punya sosial media, kalian harus punya social presence yang sangat dimanapun ada ya, di X, di Facebook, di TikTok, di Instagram, dimanapun kalian harus punya brand itu, atau istilahnya kalian punya nama pun. Kalau misalkan kalian nggak membawa studio ya, pakai komisi ya, pakai nama gitu ya, ya otomatis nama kalian harus terkenal, atau istilahnya komisi kalian harus ditunjukkan, portofolio kalian kayak gitu. Jadi ya itu sih, kalian harus di ArtStation ada, di Pinterest ada, dimanapun ada, karya kalian itu dimana-mana ada, di job freelance juga banyak, apa istilahnya yang platform job itu loh. Nah, platform job itu kan kalian juga bisa
masuki gitu loh nama-nama kalian. Kalian nanti bakalan kalau searching misalkan nama Rehan gitu ya. Rehan game edukasi gitu. Pasti muncul nama oh ini anaknya. Oh, ini LinkedIn-nya. Oh, ini apa gitu. Itu otomatis klien ya itu nanti akan dengan mudah mencari kalian gitu sih. Ya sama kayak jualan kan ya istilahnya. Kalau mau jualan ya tentukan lokasi. Jadi lokasi itu sangat penting. Gitu. Mungkin itu bisa menjawab. Oke, karena waktunya mau menjelang malam banget nih, Oh, iya. kita batasi 2 pertanyaan nih ya Mas. Boleh. Oke, boleh. Jadi bagi yang Boleh. teman-teman yang mau pertanyaannya dibacain bisa di-like ya, biar pertanyaannya itu naik ke atas gitu. Oke, Betul. oke. Ayo guys, di-like pertanyaan-pertanyaan yang kalian pengen tanyain. Pertanyaan boleh di-up Di-up di dulu. DC. Silakan. Nah, Nampaknya nggak ada ya, Mas. Oke, kita lanjut yang pertanyaan selanjutnya ini, Mas. ya boleh. Buat game edukasi itu lebih baik fokus ke mekanik atau visualnya ya, Mas? Lebih baik. Oke, lebih baik. Lebih baik tergantung ya. Lebih baiknya itu gini, menurut pengalaman kami, yang pertama itu adalah kalau kalian ingin lebih cepat dan lebih jangkauannya lebih cepat besar gitu ya. Itu yang pertama harus visual dulu memang. Karena pandangan kita itu adalah yang pertama dilihat oleh konsumer kita. Jadi para orang tua itu pasti suka yang bagus, yang tampilannya itu yang lebih proper, yang lebih tertata, kurikulumnya bukan ya. Visualnya itu lebih menarik, anak itu suka. Jadi otomatis visual itu yang paling utama di awal gitu ya. Kemudian mekanik itu adalah yang membarengi dia. Jadi mekanik itu setelah visualnya menarik, mekanik pun harus mengikuti juga gitu loh. Jadi lebih baiknya sih nggak ada. Semua harus baik, semua harus baik. Cuma yang harus utamakan itu apa ya, visual dulu memang. Jadi visual itu karena yang terlihat dulu, kemudian baru mekanik. Jadi teman-teman ketika ikut lomba, game jam, apalagi ya skripsi, presentasi dan sebagainya, itu sekarang mulai visualnya dulu dibenahi ya. Jadi kalian belajar cara membuat visual yang bagus. Visual tuh gak harus yang kompleks ya. Sesimpel kalian poin-poin visual tuh kayak misalkan prinsip desain gitu ya. Prinsip desain itu kan banyak ya. Misalkan komposisi, kemudian unity dan sebagainya itu kan banyak. Mungkin kalian yang kuliah pasti dapat tuh. Kalian harus belajar lagi nanti supaya bikin visual yang menarik itu gimana. Jadi itu kan prinsip desain. Jadi prinsip-prinsip itu harus kalian penuhi dulu. Jadi misalkan desainnya nggak terlalu rame, nggak terlalu apa istilahnya banyak komponen yang nggak penting gitu ya. Jadi kita tahu ketika user nonton desain kita gitu ya, itu akan fokus kemana matanya. Fokus ke sini ya sudah. Kita fokuskan user ke mata itu, terus informasi lain kecil-kecilnya kan nggak terlalu diperhatikan biasanya kayak gitu. Itu kan prinsip-prinsip konsep dari desain kan kayak gitu. Tuh, mungkin itu bisa menjawab. Oke, ini kita langsung ke pertanyaan terakhir ya, Mas. Bagi yang pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa dikasih pertanyaan yang telah dikasihkan oleh Mas Miftah dalam Discord ya, Mas. Discord Betul. Funtase. Betul, Oke. join aja teman-teman nanti di sana. Oke. Pertanyaan terakhir, Mas. Menurut Mas, penting nggak sih, Mas, buat game developer pemula buat ikut join komunitas? Ini mungkin ya kayak komunitas game apa ini, Mas? Kalau Oke. menurut saya ya, langsung saya jawab ya. Menurut saya sih penting. Menurut saya penting dengan catatan kalian harus tahu tujuan kalian ikut komunitas. Jadi kalau misalkan kalian ingin ingin cepat dapat klien, ingin dikenal, otomatis join komunitas itu harus. Jadi kalian itu harus terkenal, harus sering muncul, harus menunjukkan skill kalian. Itu mulainya dari komunitas biasanya. Jadi sering kalian jadi misalkan dari komunitas itu biasanya
ada yang nge-share misalkan, guys ini ada yang apa, aku lagi nolak kerjaan tentang ini nih, ada yang mau nggak, biasanya kayak gitu. Jadi biasanya klien itu biasanya aku dulu pun dapatnya juga dari komunitas. Jadi awal klienku dulu itu dari apa namanya senior yang dimana dia itu nggak bisa ngerjain, akhirnya diarahkan ke aku kayak gitu. Jadi istilahnya kalau kita nggak hadir di senior itu, maksudnya kepada senior kita yang ada di komunitas itu, mungkin kita nggak dapat proyeknya kayak gitu. Jadi yang menjadi tantangan memang kita harus join komunitas. Dan teman-teman misalnya kalau sungkan atau misalkan bingung cara join komunitas itu, kalian bisa join komunitas yang digital dulu misalnya ya, nggak harus yang apa harus ketemu gitu, nggak apa-apa. Misalkan kalau kalian ingin join komunitas yang bersifat digital itu kan contoh yang di Facebook tuh ada Game Dev ID, terus Game Dev lokal juga banyak kan, setiap daerah kalian juga bisa gitu. Jadi tujuannya itu memang untuk menunjukkan bahwa diri kalian itu adalah ada gitu loh. Jadi itu kalian bisa nanti besar bersama dengan sama-sama komunitas besar, kalian juga ikut besar gitu sih. Itu saran saya. Oke. Oke, Mas. Terima kasih telah menjawab pertanyaan banyak sekali terkait game development education-nya. Oke, Siap, Mas. siap. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Thank you. Good luck, guys. Oke. Saya sebagai Rehan mau closing statement dulu ini. Jadi, guys, kita bisa mengambil satu hal penting bahwa dunia game development di bidang educational itu penuh banyak banget pulangnya, dan banyak sekali perkembangannya, mulainya dari permainannya pecel lele dan terkait cara pembuatan game development dan sekalian juga. Oke, mungkin untuk Mas Miftah ada satu atau dua kata untuk closing statementnya, Mas. Wah, Mas, aduh, Oke, halo. manggil Halo. lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Halo, Mas. Oke. Terakhir ya buat saya, mungkin teman-teman, menurut saya saran buat teman-teman itu adalah kalian banyak-banyaklah baca buku, banyak-banyaklah baca podcast, terutama podcast tentang apa yang kalian minati. Misalkan kalian minati game development, misalkan kalian minati game bisnisnya kayak gimana, cara sukses karirnya misalkan gimana, cara di-hire oleh perusahaan besar gitu ya. Itu nanti akan membantu kalian. Jadi sering-seringlah kalian baca buku, dengerin podcast, banyakin referensi, video dan sebagainya. Itu bahkan kalian apa namanya, materi kuliah yang kalian pelajari itu pun kalau kalian seriusin itu bisa banget membantu kalian ketika nanti di dunia profesional kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin teman-teman di sini kalau misalkan belum bisa achieve membuat studio game, tapi kalian nanti paling enggak tuh bisa di-hire oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kalian, dan perusahaan itu memang perusahaan yang besar kayak gitu. Jadi harapan saya buat teman-teman taruh target kalian itu nanti misalkan untuk yang berkarir ya, kalian berkarir di Ubisoft, kalian berkarir di Gameloft, kalian berkarir di pokoknya teman-teman yang ini tahu mungkin Mas Raka gitu ya. Saya juga cukup impresif dengan Mas Raka ini karena dia sudah apa istilahnya bekerja di luar negeri, tahu bagaimana susahnya bikin game dan sebagainya. Itu nanti kalau kalian bawa ke Indonesia lagi itu pasti banyak pengalaman yang bisa kalian ceritakan. Jadi karena kalian juga masih muda, tetap terus belajar dan terus belajar. Oke, itu saja dari saya. Oke, Mas. Makasih, Mas, untuk buat konsistennya. Sebelumnya, guys, sebelum kita mengakhiri acara ini, hendaknya kita langsung ke sesi dokumentasi. Oke, untuk seluruh peserta silakan on cam untuk sesi dokumentasi. Ayo teman-teman, on cam. Ayo, ayo. Ayo, guys. Wah, lanjut. oh. Ayo, guys. Ini ada yang on cam kah?
Oke, kita langsung ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, seluruh peserta silahkan untuk off cam. Oke, teman-teman, terima kasih untuk menghadiri acara webinar GT Sharing Session X Google Fest 2020 Roadshow ini. Saya Rehan selaku moderator dalam webinar ini. Terima kasih kepada Mas Miftah dan panitia yang telah dan seluruh peserta yang telah ikuti acara ini. Mohon maaf apabila selama saya ada kekurangan atau salah pembicaraan. Sampai jumpa untuk acara selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Thank you, thank you. Thank you.